Assalamualaikum semuanya. Kue lebaran satu adonan jadi beberapa kue itu udah biasa ya teman-teman ya. Tapi kalau jajanan pasar jadi 3 menu sekaligus itu namanya baru. Ini tuh cuman satu adonan aja bisa jadi beberapa menu ya. Cocok banget buat teman-teman yang jualan di sekolahan-sekolahan gitu, biar nggak ribet. Jadi satu adonan aja jadi aneka macam. Yang penasaran langsung aja kita tonton. Kita siapin adonannya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku ada 150 ml air hangat. Aku bakalan tambahin 2 sendok makan gula pasir. Kunci biar roti kalian enak, kalian pakai merek ini ya. Ini untuk ragi instannya aku pakai 1 sendok teh. Rekomendasi ragi instan aku bakalan kasih di bawah ya. Kalian bisa langsung aja cek. Ini langsung aja untuk adonannya kita aduk ya sampai si gulanya larut. Untuk mastiin pernipannya ini masih aktif, kita tutup dulu adonan. Kita tunggu kurang lebih 15 menit ya teman-teman ya, biar nanti ini tuh memastikan kalau roti kita tuh bakalan berhasil gitu teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri buihnya udah muncul. Ini tandanya raginya masih aktif. Kalau raginya masih aktif, lanjut kita timbang 50 gram margarin yang udah kita cairkan. Kalau margarinnya udah masuk, ini lanjut kita aduk aja ya teman-teman ya. Karena konsepnya donat ini tuh tanpa ulen dan tanpa telur, dipastiin lagi bahan-bahannya udah kecampur di awal seperti ini. Kalau margarinnya udah masuk, lanjut kita tambahin juga tepung terigu pro sedang atau curah. Ini aku timbang 250 gram ya teman-teman ya. Aku juga tambahin garam setengah sendok teh. Semua bahan udah masuk, lanjut kita aduk ya. Karena ini tuh konsepnya tanpa diulenin ya teman-teman ya. Jadi ini tuh walaupun diaduk pakai sendok, dia tuh gampang banget, enggak berat. Tapi buat mastiin dia nggak ada gerindilan sama sekali, ini boleh ya diulenin. Ini tuh nggak berat sama sekali teman-teman, lembut banget. Jadi kalau kalian pernah buat donat itu kan berat banget ya adonannya ya, ini beda banget. Kalau ini lembut empuk, cuman butuh 3 menitan aja buat ngulenin ini biar dia tuh kalis. Kalau menurut teman-teman ini adonannya tuh kelembekan atau kebanyakan air, kalian jangan lupa siapin taburan. Jadi dikasih tepung terigu tipis-tipis aja buat dia tuh ngurangin lengketnya aja teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, setelah diulenin atau diaduk 3 menit pakai tangan, bentukannya seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja timbang. Per piece-nya itu 20 gram. Jadi langsung aja kita timbang 20 gram seperti ini ya. Ini kalau udah selesai ditimbang, langsung kita bulat-bulatkan adonannya seperti ini. Kita simpan adonannya di tempat yang datar ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai. Untuk satu resep ini jadinya 25 piece teman-teman, banyak banget. Nanti insya Allah kalau banyak yang minta modal, aku bakalan tulisin modal di deskripsi. Jadi banyak-banyak aja dulu yang komen teman-teman, nanti aku bakalan tulisin. Dan ini udah selesai aku bulatin semuanya, tinggal kita tutup, kita diemin 30 menit. Setelah 30 menit kita langsung aja siapin cup es krim. Ini kita ambil satu adonan yang paling awal kita bulet-buletin tadi. Ini kita bulet-buletin kembali ya teman-teman ya, sambil kita buang anginnya. Ini biar nanti bagian permukaan rotinya tuh nggak keriput. Jadi kita buang anginnya sambil kita bulet-buletin atau kita rounding seperti ini, biar permukaannya tuh lebih mulus. 8 piece aku bakalan masukin ke dalam cup seperti ini, karena ini nanti aku bakalan buat donat kukus lumer. Caranya masih tetap sama ya, kita bulet-buletin lagi buat mastiin si udara yang keperangkap itu keluar ya teman-teman ya, biar lebih mulus kita rounding.
Untuk cupnya ini aku pakai yang cup ukuran 90 ml. Dan untuk yang 8 piece berikutnya, ini caranya di awal masih tetap sama ya. Kita buang dulu anginnya, terus sambil kita bulat-bulatin seperti ini biar lebih mulus. Di rounding juga boleh. Di sini yang kedua aku bakalan kasih tepung panir ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen tepung panirnya itu nempelnya lebih banyak, boleh dicelupin ke dalam air dulu baru tepung panir. Cuman karena aku nggak terlalu suka tepung panir yang banyak di roti itu, biar dia nggak keras gitu ya, maksud aku teman-teman ya, kebanyakan tepung panir nanti kan keras, jadi aku nggak celup ke air. Jadi setelah di rounding kayak gini, ini langsung aku celupin ke dalam tepung panir supaya tepung panir yang nempel itu nggak terlalu banyak. Menurut aku kalau terlalu banyak tepung panir itu kayak terlalu crispy dan itu kurang cocok gitu loh teman-teman, tapi itu menurut aku ya. Jadi kalau teman-teman pengen lebih banyak ya caranya itu tadi, dicelupin ke air baru di tepung panir. Untuk yang ketiga ini cukup dibuang anginnya aja ya teman-teman ya. Jadi aku bulet-buletin sambil dibuang anginnya, terus aku rounding. Yang ketiga ini donat bomboloni, bombolini apa bomboloni sih teman-teman yang bener, aku agak sedikit bingung sih. Dan ini karena dia mau dibuat donat bombolini, jadi setelah di rounding sampai halus kita pencet adonannya ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman lengket, boleh banget dikasih taburan. Untuk donat yang ini jadinya 9 piece ya teman-teman ya, karena tadi kan jadinya 25, jadi yang lain-lain atau teman-temannya itu cuma 8 piece, yang ini beda sendiri jadinya 9 piece. Ini kita buang anginnya sambil dibulat-bulatkan, sambil di rounding juga. Setelah itu kita pipihkan. Ini kalau udah selesai dibentuk semuanya, kita tutup kembali adonan, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah didiamkan 15 menit baru kita masak ya teman-teman ya. Yang satu dikukus, yang dua nanti digoreng. Jadi aku bakalan kukus dulu yang dikukus. Ini untuk yang masuk cup ini atau donat kukusnya ini kita kukus kurang lebih 10 menit dan ini dia hasilnya. Ingat ya teman-teman ya, sebelum dikukus didiemin dulu 15 menit baru dikukus. Yang dikukus sudah selesai, lanjut kita goreng bomboloni atau bombolininya dulu. Ini kita goreng seperti biasa aja ya, minyaknya ditunggu sampai benar-benar panas. Kalau minyaknya udah panas, kita masukin donatnya. Ini kita ngegorengnya pakai teknik 1 kali balik ya, jadi nunggu coklat dulu baru kita balik, dan kalau udah coklat semuanya baru kita angkat. Lanjut kita goreng juga si burgernya ini, caranya masih tetap sama ya teman-teman ya, 1 kali balik biar nanti minyaknya tuh ngendapnya nggak terlalu banyak gitu loh. Kita tunggu sampai bagian bawahnya coklat, kalau udah coklat baru kita balik. Satu sisinya juga sama ya, nunggu coklat dulu baru kita angkat, jadi nggak dikungsrang kangseng kayak kita goreng kerupuk gitu teman-teman. Kalau warnanya udah merata baru deh kita langsung aja angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah kita goreng semuanya. Donat kukusnya udah dikukus, bombolininya udah, burgernya juga udah. Selanjutnya kita hias dulu ya teman-teman ya. Yang pertama ini aku ada gelas. Ini tuh gelas yang udah aku campur pakai minyak goreng. Kita taruh topping di atasnya kayak gini. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya, aku bakalan buat video terpisah tentang ini ya teman-teman ya. Kalian bisa scroll atau cek link yang ada di deskripsi. Aku nanti bakalan kasih rekomendasi khusus buat donat siram seribuan ini di situ. Jadi langsung aja dicek.
Lanjut, ini bombolini tinggal kita lubang-lubangin aja tengahnya kayak gini, kayak di video. Kita kasih taburan gula halus. Ini tuh gula halusnya yang ada sensasi nyesnya itu loh teman-teman. Nanti aku bakalan kasih rekomendasinya di deskripsi, jadi kalian bisa langsung aja cek. Ditaburin tipis-tipis aja seperti ini. Donat pakai taburan kayak gini aja tuh udah enak ya, apalagi aku tambahin selai stroberi yang ada asam-asamnya gitu. Tinggal kita kasih selai stroberi di lubang yang udah kita buat tadi ya. Caranya seperti di video aja. Kalau teman-teman mau buat versi yang bombolinya aja, nanti aku bakalan buatin video terpisah ya. Kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi, aku bakalan kasih linknya bombolini 1000-an. Ini untuk burgernya aku pakai beef burger yang udah aku potong jadi 4, dan di sini aku ada selada yang 1 lembarnya ini aku potong jadi 8. Caranya seperti di video ya, dibelah dulu jadi 2, setelah itu kita sobek-sobek jadi 4 seperti ini. Kalau udah, kita langsung aja ambil roti burgernya 1, kita gunting tengah, jangan sampai copot ya teman-teman ya, sebagian aja seperti ini. Setelah itu kita selipin selada dan kita selipin juga beef burgernya. Tuh, menurut kalian mirip gak sih kayak burger? Ini aku namain burger mini ya teman-teman ya, tapi rasanya tuh mirip banget kayak corn dog gitu loh. Dan ini dia hasilnya. Ini untuk bombolini sama donat siramnya tuh dijual 1000, masih ada untung lumayan teman-teman. Tapi kalau yang burger ini tuh bisa dijual 1000 tapi untungnya tipis. Nanti aku bakalan kasih ini deh teman-teman, apa itu namanya, referensi harganya di deskripsi, kalian bisa langsung aja baca-baca. Kalau aku lupa ngasih harga, kalian bisa langsung aja komen-komen, nanti aku bakalan tulisin ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku nggak bisa berkata-kata lagi sih, ini semuanya enak karena emang adonannya tuh enak. Sebenarnya ini tuh aku terinspirasi dari video yang lewat di FYP aku kemarin, tapi aku lupa siapa yang buat. Pokoknya intinya aku lihat gitu teman-teman, dan ini aku recoup, ternyata bener-bener enak banget sih. Kan jangan lupa untuk cobain ya.